Pikir urusan teknik yang satu ini kita pakai mendeko di produk-produk hukum yang sudah jadi juga kita bisa ditolong dari sana. Karena kita bicara teknik pembentukan itu, kita mulai bicara sampai pada urusan huruf, urusan penempatan frasa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya tidak ingin mengantar Bapak Ibu untuk sampai ke tingkat itu. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal dalam kaitan dengan produk hukum desa, lalu kemudian kita masuk pada pembuatannya di materi soal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat desa dan terlebih badan permusyawaratan desa. Saya lebih suka bicara itu. Pak Kades, saya menyimpang sedikit dari permintaan, boleh ya? Boleh ya Pak Kades ya? Ya. Karena saya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya sebagai pendamping dan pengawas, yang saya temukan itu adalah urusan soal pemahaman dan pelaksanaan tupoksi perangkat desa dan terlebih pada kapasitas pengawasan kita di tingkat badan permusyawaratan desa yang perlu didongkrak. Sertakannya ada di 2 poin itu. Tapi untuk menjawab kebutuhan Pak Kades, saya mulai dulu dengan pembentukan produk hukum desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, produk hukum desa ini ada yang berbentuk peraturan desa, ada yang berbentuk peraturan kepala desa, dan juga ada yang berbentuk keputusan kepala desa. Berarti di tingkat desa itu ada 2 produk hukum yang memiliki sifat berbeda. Kalau peraturan itu sifatnya mengatur, karena sifatnya berbeda, tentu bentuknya juga berbeda. Kalau kita baca di peraturan itu, dia mengatur segala sesuatu dalam bentuk pasal demi pasal. Tapi kalau yang namanya keputusan, itu bahasa loba bilang besiki, itu sifatnya menetapkan dan bentuknya itu dalam bentuk memutuskan, menetapkan, dihitung ke-1, ke-2, ke-3. Dan biasa yang terakhir itu dia bilang keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali. Ini adik-adik mahasiswa juga paham. Cara pejabat menyembunyikan kelemahannya itu di konsiderasi yang terakhir tadi. Presiden juga sama, bupati juga sama, gubernur juga sama. Pak Kades apalagi. Diktum terakhir itu adalah cara untuk menyembunyikan kelemahan pejabat, sekaligus sebagai antisipasi untuk di kemudian hari kalau dia salah, dia bilang ya kan di diktum terakhir kan saya sudah bilang, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan kan saya bisa rubah. Begitu Pak Kades ya? Itu. Nah, saya baca-baca saya menemukan itu, makanya sekarang saya mau beritahu Bapak Ibu. Diktum terakhir itu sebenarnya cara merumuskan satu formula hukum untuk membenarkan seorang pejabat manakala setelah terjadi keputusan terdapat kekeliruan. Nah, itu sedikit soal keputusan dan soal peraturan. Nah, Pak Sekdes mana Pak Sekdes? Ya Pak Sekdes. Kalau peraturan, yang namanya peraturan desa, kewenangan satu-satunya di tingkat desa itu ada pada seorang sekretaris desa dalam hal pengundangan, ya kan? Nanti setelah disetujui bersama kita akan Pak Sek akan mengundang. Di mana Pak Sek undang itu? Di lembaran desa. Bapak sudah punya buku itu ya? Ada buku lembaran desa ya? Pak Kades yang tipu. Ya, di semua desa itu harus ada 2 buku kalau bicara tentang produk hukum. Buku 1 itu namanya buku lembaran desa. Buku yang kedua itu namanya berita desa. Kalau lembaran desa itu tempat Pak Sek mengundangkan peraturan desa yang sudah ditetapkan. Kalau berita daerah termasuk di dalamnya peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Itu diundangkan di dalam buku berita desa. Gitu. Nah,
perlu dipahami juga, kalau peraturan Pak Kades dan Pak Sek, terlebih Pak Sek ya, peraturan itu dia berlaku sejak diundangkan, bukan sejak ditetapkan. Makanya kalau Bapak secara administrasi salah menempatkan tanggal pengundangan, bisa menjadi masalah. Atau lelet, tentu saja peraturan itu tidak bisa bakal berlaku, karena dia berlaku sejak tanggal diundangkan. Kalau keputusan, tergantung gayanya pejabat, dalam hal ini kepala desa. Contoh kalau dia angkat perangkat, dia bisa memilih keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, atau bisa saja dia bilang keputusan ini berlaku sejak pelantikan. Tergantung keinginan dia berlakunya keputusan itu. Tapi satu hal yang BPD harus tahu untuk kontrol kepala desa, setiap yang namanya keputusan yang berimplikasi pada uang desa dilarang keras berlaku surut. Pak Kades tidak boleh melahirkan keputusan hari ini yang berakibat pada dikeluarkannya sejumlah anggaran desa berlakunya minggu lalu, tidak boleh Pak. Keputusan tentang hal itu dia harus berlaku ke depan, dia tidak boleh berlaku mundur. Bisa ya Pak Kades ya? Oke, kita bicara sedikit soal pembentukan peraturan desa. Di desa ini juga di 228 yang lain. Ya, di desa ini dan 228 desa yang lain. Itu memiliki produk hukum yang wajib ada di setiap tahun anggaran. Yang pertama, peraturan desa tentang RPJMDes. Ini Pak Ketua BPD dan anggota harus pastikan kalau Pak Kades ini periode kedua ya. Pertama, tahun kedua. Ini sudah 24 bulan. Ya. Sudah 24 bulan masa kepemimpinan beliau, sudah ada perdes tentang RPJMDes atau belum? Sudah. Sudah ya Pak Ketua BPD ya? Sudah ya? Ya. Perdes tentang RPJMDes itu memuat tentang visi dan misi Pak Kades yang masa hidupnya itu 6 tahun selama masa kepemimpinan. 6 tahun itu masanya Pak Kades. Itu produk hukum desa pertama. Produk hukum desa kedua yang wajib ada di setiap tahun anggaran itu adalah peraturan desa tentang RKPDes, rencana kerja pemerintah desa. Sudah dua ya di sini, satu tahun 2020, satu tahun 2021 kemarin. Produk yang ketiga itu perdes tentang APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan produk yang keempat itu peraturan kepala desa tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja desa, ya kan? Nah, itu. Nah, produk-produk yang saya sebutkan tadi, saya ingin berhadapan dengan BPD dulu. Ini yang paling penting. Karena nanti kita akan memasuki bulan November dan Desember, September, kita start mulai September nanti, itu kita sudah mulai memasuki perencanaan pembangunan 2022. Di tahun 2022 nanti, itu kita start dalam konteks perencanaan dengan musyawarah desa. Musyawarah desa itu forumnya BPD. Pak Ketua BPD pegang palu itu. Ya? Nah, Pak Kades datang sebagai narasumber ketika itu. Ini coba direview kembali kemarin, apakah kondisinya terjadi seperti itu atau tidak. Pak Kades datang sebagai narasumber. Palu itu dipegang oleh Pak Ketua BPD. Nah, kembali ke sejumlah produk yang saya sebutkan tadi. BPD mesti memastikan bahwa dalam hal penyampaian materi sebagai narasumber, konsep-konsep perencanaan pembangunan di 2022 nanti, itu dia harus berangkat dari RPJMDes. BPD mesti punya waktu untuk mendiskusikan RPJMDes-nya Pak Kades. Melihat dengan rujukan pada 2 tahun APBDes, visi misi dia dalam RPJMDes ini sudah berapa persen terlaksana? Bisa ya? Nah.
Itu mengapa penting BPD harus mengetahui RPJMDes, kepala desa, RPJMDes, Perdes RPJMDes, karena itu muatan materi visi dan misi Pak Kades. Kinerja Pak Kades itu diukur dari ketaatan dia melaksanakan program-program yang bercermin dari RPJMDes itu. Hampir semua desa memang menganggap RPJMDes itu semacam ada satu buku yang secara formalitas harus ada. Lalu orang cenderung lepas saja dari rak kantor atau hampir tidak pernah baca. Tapi itu sebenarnya referensi yang penting bagi BPD untuk melihat progres pembangunan yang dilakukan. Itu bercermin pada RPJMDes, berapa persen visi misinya sudah terlaksana dan seterusnya. Jangan seperti DPRD Kabupaten Flores Timur yang bisa saja tidak pernah baca perda tentang RPJMDes. Maka saya juga tidak pernah mendengar dalam proses pembahasan APBD itu orang tidak pernah menyinggung beberapa formula kebutuhan pembangunan yang sebenarnya bercermin dari visi misi Bupati Flores Timur sekarang, Pak Anton Ajo. Ini kelemahan kita. Kalau Pak Peres 2024 mau maju, kita dua maju jadi legislatif nanti, kita harus belajar dari sini. Ini irama pembelajaran yang luar biasa. Ini ruang edukatif ini. Tidak ada bedanya di tingkat kabupaten. Sebenarnya ruang ini hampir sama. Ruang ini hampir sama. Posisi bupati itu ada di Pak Kades dan perangkat, dan posisi BPD itu posisi anggota DPRD terhormat kita. Gitu. RPJMDes itu penting untuk memastikan bahwa kepala desa tidak menipu masyarakat dengan cara membangun retorika semata pada saat dulu di depan penyampaian visi misi. Tapi dia harus bisa punya komitmen untuk memastikan bahwa kemarin saya waktu itu menyampaikan visi misi saya. Kalau kalian pilih saya buat ini. Meskipun masyarakat pilih karena kedekatan emosional, karena suku besar, karena faktor-faktor lain, tapi dalam kerangka pemerintahan Pak Kades, orang tidak peduli dengan itu. Orang peduli mana visi misimu yang kemarin sudah diteriakan dan kemudian harus dirunutkan dari tahun ke tahun sampai 6 tahun. Gitu. Makanya harus ada koneksi antara RPJMDes dengan APBDes di setiap tahun. Harus ada. Itu soal RPJMDes kepada BPD. Yang kedua, Perdes APBDes. Pada saat kita melakukan perencanaan 2022 nanti, Perdes APBDes ini harus bisa dipastikan berapa persen terlaksananya. Apakah 100% ataukah ada yang terkendala tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, menurut BPD, apakah masih penting didorong ke 2022 ataukah tidak? Itu pun dimaksudkan untuk memastikan BPD mesti tahu kalau APBDes 2020 sekian, kita sudah ada di proses perencanaan pembahasan untuk 2022, berapa program yang tidak terlaksana. Program itu semula dialokasikan berapa anggaran, maka itu silpa kita yang harus ada di rekenitas desa. Begitu. Ada banyak desa yang bicara silpa, tapi uang di rekeningnya sudah tidak ada. Keromek kita ganggu kayak. Dan itu tidak boleh terjadi di desa ini. Kita kadang lalai untuk memastikan semua karena kita kurang komunikasi ya, kita kurang berbagi tentang hal-hal baik seperti ini. Nah, Pak Kades jangan berpikir bahwa saya sedang berada di sini untuk membangun kekuatan melihat Pak Kades dari sisi negatif, tidak. Kita urus pemerintahan ini harus belak-belakan, tidak boleh ada yang ditutup-tutup. Asas transparansi, asas akuntabilitas itu bendera merah putih yang dikibarkan satu kali di desa untuk memastikan bahwa saya transparan dan saya siap bertanggung jawab. Gitu. Makanya di beberapa tempat saya bilang, kalau diminta bicara kayak begini, saya bilang, saya merindukan selama menjadi kepala bidang, saya merindukan cuma satu hal. Kepala desa mana dari 229 yang inisiatif sendiri teriak inspektorat, ayo periksa saya. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu kepala desa mana yang meminta inspektorat untuk turun periksa dia secara terbuka biar masyarakat umum tahu
sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kepemimpinan di desa. Saya cuma rindukan itu. Tapi sampai rambut saya tumbuh mungkin tidak. Gitu. Pak Kades bisa lakukan itu kan? Bisa ya, harus bisa. Itu produk kedua APBDes. Produk yang ketiga itu RKPDes tadi, yang sebenarnya posisinya mendahului APBDes. RKPDes itu rencana kerja pemerintah desa. Masa hidupnya hanya 1 tahun. Jadi nanti Pak Kades menyusun RKPDes dalam rancangan peraturan desa, majulah ke BPD untuk dibahas. RKPDes itu muatan materi dari mana Bapak Ibu? BPD harus memastikan bahwa data primer skala prioritas pembangunan desa yang sudah dibicarakan di tingkat musyawarah desa kemarin itu harus dimuat dalam berita acara. Di dalam berita acara itulah diambil pasang masuk ke matriks RKPDes. Dia tidak boleh karang yang baru. Karena suara rakyat atau suara Tuhan tadi itu gua kartunya. Ini orang Nasdem jadi agak bingung-bingung. Nah. Nanti kita dua di Nasdem sama-sama. Ya, jadi RKPDes itu Bapak Ibu BPD harus memastikan bahwa apa yang mau direncanakan dalam 1 tahun anggaran dalam program kerja pemerintah desa itu mencerminkan muatan materi dalam berita acara di musyawarah desa. Nah, setelah dia susun RKPDes, dia bawa masuk ke APBDes tadi. Satu hal yang jadi prinsip, semua program yang ada di APBDes tahun anggaran berjalan atau mau ditetapkan, wajib hukumnya datang dari RKPDes. Itu wajib. Dia tidak boleh karang, Pak Kades ya. Nah. Tapi kemudian harus bisa diterima bahwa tidak semua yang ada di RKPDes harus dibawa masuk ke dalam APBDes. Kenapa demikian Bapak Ibu? Doi. Kadang-kadang terlalu banyak yang masuk di RKPDes, begitu diverifikasi melihat ternyata ini kalau semua harus jalan, paku indikatif dana desa kita saja tidak cukup. Maka bisa saja dia mengalami pengurangan dari RKPDes masuk ke APBDes. Gitu. Nah, tentang RKPDes ini harus konsisten Pak Kades. Rencana kerja itu harus konsisten. Supaya kalau dikirim masuk ke dalam APBDes, itu dia benar-benar mengalir dari musyawarah yang tadi saya bilang termuat di dalam berita acara tadi tentang skala prioritas yang mau ditetapkan dalam tahun anggaran depan tahun anggaran. Apa istilahnya apa? N plus tambah 1 kan Pak Alos? Nah, pokoknya itu. Tutur oke. Kasih serius banget. Jadi mau ikut nih mata si muka bau gitu ya lah. Itu produk hukum desa ketiga. Yang keempat itu peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Ini yang paling penting. Pak Kades setelah mempelajari itu semua dalam dokumen APBDes, dia mulai menjabarkan satu persatu dan itu ditetapkan dalam peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. 229 desa itu 95% bawa dokumen datang untuk diposting. Terbaca di situ tanggal penetapan APBDes sama dengan tanggal penetapan peraturan kepala desa tentang penjabaran. Saya bilang kemudian kepala desa ini jago sekali ya. Begitu APBDes ditetapkan, dalam jangka waktu beberapa menit saja dia pelajari, lalu dia susun itu penjabaran. Bawa ya. 95% desa-desa begitu. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah kelalaian semata, tapi saya membaca itu sebagai indikator di mana semua kerja ini sistem copy paste. Saya bacanya begitu. Kerja copy paste, angkat pasang saja dari format satu ke format lain. Ada yang lupa delete. Ada yang lupa delete, ketahuan sekali.
Nah kasihan kalau begini, kasihan masyarakat desa kita. Begitu. Nah kita kembali ke proses pembentukannya. Yang tadi baru, mulai dari alur pembentukan peraturan ini. Dia mulai dengan tomo rencana G. Kita mulai rencana terhadap produk hukum yang wajib ada. Itu lebih mudah karena kita sudah tahu bahwa produk hukum itu mengatur tentang apa saja. Maka perencanaan kita gampang. Kita mulai merencanakan supaya produk hukum kita tentang APBDes itu apa saja yang mau kita dorong ke sana. Dan tentu saja mulai dari musyawarah desa tadi. Tapi juga ada produk hukum desa lain yang karena kebutuhan kita bisa bentuk. Sudah punya BUMDes belum di sini? Sudah. Nah, seperti itu, BUMDes dibentuk dengan Perdes kan? Atau tidak? Ada kan? Nah, coba BUMDes Perdes tentang BUMDes itu sesuatu didiskusikan untuk dilihat. Bisa saja ada formula pengaturan yang harus bisa dirubah. Tentang aspek pertanggungjawaban, tentang aspek penyertaan modal. Nah memang rata-rata kita bentuk BUMDes kita itu banyak desa yang istilahnya koaro botu, jadi ya copy paste saja buat, yang penting ada. Tapi yang paling penting di situ mestinya diperhatikan, kita atur tentang hak dan kewajiban para direktur dan pengurus lain. Kewajiban mereka bertanggung jawab seperti apa, itu mesti diatur secara tegas. Lalu aspek penyertaan modalnya, syaratnya bagaimana? Jika tahun kemarin kita sudah sertakan modal sekian, syarat seperti apa yang harus dipenuhi untuk kemudian bisa dilakukan penyertaan modal kembali? Itu harus diatur di dalam Perdes itu. Jangan duduk-duduk tiba-tiba kasih tambah lagi modal dulu. Akhirnya sampai 6 tahun Pak Kades, siapa yang kenyang di situ? Kita tidak tahu lagi. Penyertaan modal itu uang cash kita ambil kasih itu Bapak. BPD mestinya juga harus lebih cermat melihat itu. Hal penyertaan modal itu harus memiliki efek produktivitas. Kalau penyertaan modal sudah jalan, evaluasi kinerja juga harus dilakukan Pak Kades. Dari hasil evaluasi kinerja itu kita bisa menemukan titik lemahnya di mana yang harus kita perkuat atau harus kita perbaiki. Direktur dan jajaran itu juga sesekali bisa dipanggil oleh DPD dalam musyawarah kerja. Panggil untuk meminta keterangan penjelasan. Model kayak di DPD itu kan ada rapat kerja antara komisi dengan dinas kesehatan. Bu ya? Nah, gitu. BPD juga bisa begitu. Di dalam urusan BPD itu ada yang disebut dengan musyawarah kerja. Di dalam musyawarah kerja itu forum diselenggarakan oleh DPD, memanggil Pak Kades atau memanggil badan usaha milik desa yang lain untuk datang kita diskusi, bukan menciptakan forum pengadilan, bukan. Kita datang diskusi untuk mengetahui secara persis progres penyelenggaraan BUMDes kita itu seperti apa, lalu bagaimana posisi Pak Kades dalam hal melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan badan usaha milik desa. Ini perlu ditumbuhkan di dalam musyawarah kerja BPD. Itu terkait dengan produk hukum desa, khusus BUMDes. Ada lagi tergantung dari kebutuhan desa. Kalau ada potensi di urusan pariwisata umpama, kita punya ada tidak ya? Tidak ada ya? Ada potensi lain apa kira-kira? Air bersih desa. Ya, pengelolaan air minum. Bisa dibentuk Perdesnya. Nah, Perdes itu kan nanti intinya menguat pada urusan kewajiban pelanggannya, masyarakat kita. Dia mesti ada iuran umpama. Nah, masyarakat ini dalam tingkat perencanaan harus bisa dikasih paham. Kalau tidak kan dibilang, karwai tekan tilu hope. Bisa saja begitu tuh, ada masyarakat begitu. Karena tekan tilu hope. Karena mereka berbiasa dengan masa lalu. Istilah karwai itu kan mau jual beli bagaimana begitu. Tapi masyarakat harus dikasih paham
bahwa Karowai ini kita tidak bokong di kali untuk minum di situ, tapi kita butuh jaringan yang butuh perbaikan dari waktu ke waktu. Soketnya karat kita bisa beli lagi, kita mesti seneis lagi, kita butuh tenaga teknis, kita bayar dia umpama. Dan iuran itu berkepentingan untuk kepentingan pemeliharaan jaringan. Itu perlu dikasih paham. Itu di tingkat perencanaan. Lalu mulai susun. Setelah susun, turun untuk sosialisasi. Sosialisasi ke dusun-dusun. Ini Pak Ketua dan anggota ini kan keterwakilan dusun. Ya, langsung diagendakan untuk kalau pemerintah turun sosialisasi di dusun A, anggota dari dusun itu ikut ke bawah untuk melakukan sosialisasi. Nah, setelah itu mulai masuk proses pembahasan. Ini lompat-lompat saja, tidak penting kita bicara hal teknis ini. Masuk mulai pembahasan, rancangan kan dari Pak Kades atau bisa saja rancangan secara inisiatif dari BPD. Dibahas, lalu di situ kalau kita baca di dokumennya biasa ditulis dengan persetujuan bersama. Titik krusialnya ada di situ. Itu artinya apa? Tanpa persetujuan bersama, produk hukum itu tidak bisa ditetapkan. Harus dengan persetujuan bersama. Begitu. Nah, jangan contoh seperti di beberapa desa, urusan pembentukan PRS, kayak peraturan desa tentang APBDes. Orang duduk urusan, tinggal ketua BPD dipanggil datang, tanda tangan saja pasti. Berita acaranya direkayasa dengan begitu baik, tinggal tanda tangan saja. Itu kejadian. Saya berdoa siang malam semoga tidak ada masalah. Kalau ada masalah, bukan hanya sekedar tepuk tangan, kita dorong supaya diijak. Kalau ada masalah, kalau kerja-kerja mau begitu. BPD itu bukan cap stempelnya pemerintah desa, bukan. BPD itu sebuah lembaga permusyawaratan yang di dalamnya representasi masyarakat di desa itu. Jadi dia tidak sekedar melegitimasi apa kehendak kepala desa. Kita butuh diskusi dulu, kita butuh penjelasan dulu, keterangan pertanggungjawabannya dulu dan seterusnya, baru kita memutuskan mau setuju atau tidak ini. Pak Kades ya. Nah, kalau selama ini BPD enteng-enteng, Pak Kades masih enteng. Kalau saya ganti salah satu di sini, Pak Kades bahaya juga saya bilang. Lalu setelah ditetapkan nanti Pak Sek undangkan, setelah diundangkan sudah dilaksanakan. Nah, sedikit soal bentuknya. Dia mulai dari judul itu banyak yang sudah berlaku, itu lihat saja, ikut saja Pak Kades. Dia mulai dengan judul. Judul itu ada nama peraturan daerah tentang apa, nomornya berapa, begitu. Setelah judul dia datang dengan considerance. Di situ ada menimbang. Kalau beliau ini sekarang urusannya soal itu. Jadi saya kira saya tidak usah bicara banyak, ada waktu bisa diskusi dengan beliau untuk urusan teknik pembentukannya. Di konsep menimbang itu orang pakai istilah pertimbangan dari aspek filosofi, dari aspek sosiologi, terus dari aspek yuridis. Kalau filosofi itu kan terkait dengan ada pandangan ke depan yang mau kita bangun. Kenapa peraturan desa ini kita bentuk? Kalau pertimbangan sosiologi itu dalam hubungan dengan keseharian kita di bawah tanah. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait dinamika kehidupan di Lawo yang mendorong kita untuk melahirkan peraturan desa. Lalu yuridis itu biasanya kita bentuk peraturan desa karena perintah tertentu yang lebih tinggi tingkatannya. Ada undang-undang desa, ada peraturan Mendagri nomor 43 dan seterusnya, yang di dalamnya itu ada pasal yang sifatnya perintah. Tentang hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. Maka dari aspek yuridis tadi kita mengacu dari situ. Itu dikonsiderasi menimbang. Mulai dari bahwa ini guru-guru SD kan bingung juga kalau dia baca. Karena kita dikasih belajar bahasa Indonesia di SD itu kan mulai dengan huruf besar. Tapi di dalam tata kelola perencanaan pembangunan format hukum
itu dia mulai dengan B itu huruf kecil. Itu. Nah, jadi dia mulai dengan bahwa itu. Itu di konsep menimbang. Masuk di ada tahapan lagi disebut mengingat. Mengingat itu biasanya disusun mulai undang-undang turun dan seterusnya, no? Pak Kades, kalau bentuk lagi, saya tidak mau dokumen masuk di BPMD itu undang-undang begitu banyak yang Pak Kades sendiri tidak pernah baca itu. Saya tidak suka lagi baca itu, karena sistem copy paste tadi. Mau bentuk produk hukum, tidak usah banyak-banyak. Kalau di desa, undang-undang tentang desa itu aja, karena memang itu nafas utama dia lahir dari situ. Lalu yang kedua itu lihat apakah di tingkat kementerian, di tingkat peraturan pemerintah itu ada tidak di sini. Lalu dia turun sampai ke Perda, ada tidak? Kalau tidak ada, tidak usah masukkan. Karena ketentuan yang kita masukkan di situ itu harus relevan dengan ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya. Kenapa dia relevan? Pertama, ketentuan itu secara organik mengatur hal yang sama yang kita jabarkan di tingkat bawah. Itu pertama. Yang kedua, kenapa dia relevan? Itu bisa saja di situ dia memerintahkan untuk dibentuk peraturan yang kita buat tadi. Kalau dua nuansa ini tidak ada, tidak usah. Jangan bawa masuk banyak-banyak di situ. Nanti berita makan tinta. Catering bisa mudah rusak dan seterusnya. Karena kerja-kerja yang tidak efektif. Paling banyak dua itu sudah cukup. Yang penting secara organik dia connect, dia nyambung. Itu di mengingat. Setelah itu apa Pak? Judul sudah turun, nomor judul tadi, pembukaan tadi, terus. Dengan persetujuan tadi sudah disinggung, terus. Mengingat sudah, lalu persetujuan bersama menetapkan sudah, terus ke bawah, memutuskan menetapkan. Ini sudah gampang-gampang, nanti tinggal ikut saja. Jadi saya kira khusus untuk menentukan produk hukum desa seputaran ini saja. Yang paling penting mulailah dengan perencanaan, dan perencanaan itu seharusnya sudah dimuat di dalam RKPDes. Saya melihat rata-rata desa tidak memuat perencanaan pembentukan produk hukum desanya itu dalam RKPDes. Padahal di setiap tahun itu dibentuk adanya Perdes tentang RKPDes dan APBDes yang sesungguhnya ada implikasi anggarannya. Anggaran itu untuk apa? Untuk memfasilitasi tim yang kita bentuk dalam forum musyawarah desa kemarin. Yang terjadi adalah sekretaris desa sendiri kerja, bolak-balik. Seharusnya tidak boleh. Siapkan anggarannya. Tim itu kan juga terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur perempuan, unsur profesi yang dipandang mampu untuk membantu penyusunan itu. Nah, sebelum saya lupa, yang paling penting juga soal RKPDes dan APBDes tadi, Pak Ketua dan anggota BPD. Untuk mengontrol kerja-kerja Pak Kades dan perangkat dalam tahun anggaran 2021 ini, yang harus dimiliki oleh BPD adalah Perdes tentang RKPDes. Terlebih di lampiran, lihat di lampiran itu, di situ ada proposal teknis dan ada RAP. Kalau dua ini Bapak Ibu tidak tahu, tidak bisa memastikan kinerja sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kenapa seluruh perencanaan itu baik fisik maupun non fisik kita wajibkan ada proposal teknis, kita wajibkan ada RAP. Maksudnya supaya fungsi kontrol BPD dari dokumen yang ada itu bisa selaras dengan proses pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintah desa. Kalau proposal teknis Bapak Ibu tidak tahu, bagaimana bisa memastikan bahwa satu pelaksanaan program kerja yang sifatnya fisik itu sesuai dengan perencanaan teknis atau tidak, yang kemudian berimbas pada uang itu dipakai seluruhnya ataukah ada sedikit-sedikitnya.
Contoh kalau di desa ini kemarin direncanakan ada sterilisasi lorong, umpamanya Pak Kades ya. Di proposal teknis itu sudah diatur di situ. Lorong ini lebarnya berapa meter, panjangnya berapa meter. Dengan pagu anggaran di RAP itu berapa. Di proposal teknis itu sudah diatur. Sistem semerisasinya itu campurannya bagaimana? 31 atau 51? Sistemnya itu apakah membutuhkan sirtu atau tidak? Begitu. Nanti pada saatnya dia mulai melaksanakan rencana semerisasi tadi, tinggal Pak Ketua dan anggota bisa melihat dengan mudah. Jarak tempuhnya sampai sekian meter sebagaimana di proposal teknis atau tidak. Sementara lewat campuran semennya itu 51 atau 31. Itu hal yang paling sederhana yang mau saya contohkan untuk kemudian bisa menjadi pengetahuan kita bersama, supaya jangan kemudian karena cuaca terus lorong itu belum jalan 6 bulan sudah pecah kiri kanan, atau karena dump truk lewat pecah kiri kanan, pembentukan opini masyarakat bahwa kepala desa kerja tidak benar, rekando itu jadi semuanya begitu, nah, segala macam. Nah, ini butuh komunikasi kerja, pengawasan jalan, supaya ketika ada pembentukan opini di tingkat masyarakat, kembalilah ke dusun untuk melogiskan bahwa pekerjaan itu memang sudah sesuai dengan RAP, tapi karena ada satu dump truk lewat itu yang bikin pecah, ya toh? Itu hal penting yang harus Bapak Ibu pegang. Ini belum makan, jadi kita lanjut sedikit lagi dulu. Kan sudah lapar. Ibu yang baju pun sudah lapar. Kan ibu gemuk begitu tuh lapar cepat. Hah? Sudah lapar? Belum. Kalau lagi juga masih di kantor, di sana juga ada kantin, kalau tidak semakan, kau makan di sini saja. Ya. Itu ya, itu sedikit soal produk hukum dan nuansa-nuansa yang kita bangun di dalam tata kelola pemerintahan kita antara BPD dengan kepala dan perangkat. Nah, sebelum menuju ke meja makan, Ibu bagaimana, masih tunggu Pak Alor? Lebih kurang kata kecil. Baik ya? Nah, tapi kalau duduk dengan begitu, nanti saya konsentrasi lah. Tunggu apa? Ya, Ibu itu dari Terawan. Saya tadi baru minta dia nomor telepon tadi. Betul tuh Ibu, saya minta tadi kan? Iya Pak. Oke, soal produk hukum kita, koma di situ nanti diskusi baru kita lanjutkan. Tapi saya sedikit masuk di Pak Kades dan jajaran dan Pak Ketua BPD dan teman-teman anggota. Ya, kita bicara dulu tentang perangkat. Maksudnya Pak Ketua BPD dan anggota juga sedia paham bahwa menjadi perangkat desa itu mestinya kerjanya begini, bukan huha-huha atau malas masuk kerja, atau semua tumpahkan ke kepala desa. Ini maksudnya materi ini kita sama-sama lihat supaya bisa mendorong teman-teman perangkat. Ini mau tugasmu ya, mau harus kerja. Masuk, coba. Ini kita urus desa itu sebenarnya kita urus Lebo ya. Bedanya adalah desa berada di dalam Lebo, di mana desa menjadi pintu masuk untuk mengurus kesejahteraan Lebo. Nah, karena dia menjadi pintu masuk, disitulah desa secara tata kelola pemerintahan sudah diatur strukturnya, ada struktur organisasinya. Nah, di situ kita bicara pemerintah desa, itu Pak Kepala Desa dibantu oleh perangkat. Ini harus bantu mau betul-betul Pak Gade. Mau ketat, bantu orang malas juga mau los. Dia mau ulang, mau repot kok. Iya, kalau dia mau kamu urus lo.
Itu ke perangkat desa itu ada sekretariat desa, ada pelaksana kewilayahan dan ada pelaksana teknis. Ada 3 unsur itu. Kalau teknis ini ada kaur-kaur, ada kepala urusan, kepala seksi, kepala seksi. Terus pelaksana kewilayahan itu Pak Kepala Dusun, lengkap semua di sini. Berapa dusun di sini Pak Kades? 4 Ibunya juga kepala dusun. Dipanggil ibu dusun ya? Ya, ada yang ibu negara, ada yang ibu dusun. Gitu. Nah, seluruh perangkat itu berkedudukan sebagai pembantu kepala desa. Nah, bagaimana caranya membantu? Caranya membantu itu berangkat dari tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur semua di dalamnya. Di sekretariat desa itu, di situ akan berkumpul urusan umum, urusan administrasi dan urusan keuangan. Di sekretariat itu, urus ikala, urus buah bukan ada di dalam itu. Kalau urusan buah, urusan perencanaan lain, main kartu, 10 daun, itu tidak ada urusan di dalam Pak. Wah, kesenyum. Wah, ini pangkal lengkap. Lalu pelaksana kewilayahan ini soal Bapak Ibu dusun bisa dibaca dengan baik ini. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Saya kasih contoh yang paling praktis untuk urusan kerja yang nyata di kepala dusun. Pak Kades kemarin di APBD itu ada alokasi anggaran untuk insentif RT RW kan? Ada tuh. RT ada. Tugasnya apa di sini? Pendataan profil desa, ya kan? Nah, ini yang saya mau kasih tahu Pak Kades. RT RW itu bukan siapa-siapa dalam struktur pemerintahan desa. Dia bukan siapa-siapa. Pak Kades masih bisa diselamatkan karena kode rekening masih menggunakan insentif RT RW, ya kan Pak? Kita masih bisa diselamatkan dengan itu. Maka bisa dicantolkan anggaran untuk itu. Tapi untuk kepentingan mengeksekusi uang desa, membayar kepada RT atau RW yang namanya insentif tadi, Pak Kades harus keluarkan satu keputusan kepala desa. Isi keputusan kepala desa itu adalah menugaskan RT atau RW untuk melakukan kegiatan pemutakhiran data desa, data penduduk di RT RW masing-masing. Nanti kalau kesulitan ke kantor, saya bantu rumuskan itu keputusan. Maksudnya supaya jangan ada masalah di kemudian hari. Kalau Pak Kades tidak keluarkan keputusan yang isinya itu tidak menugaskan apa pekerjaan yang tetap yang harus dilaksanakan, orang akan bertanya, ini uang ini kau bayar dia alasan apa? Karena dia bukan siapa-siapa dalam struktur pemerintahan desa kita. Maka keluarkan keputusan, tegas kepada RT atau RW untuk apa, lalu dia dibayar dari APBD. Itu. Nah, ketika SK itu sudah keluar, ini kan pemutakhiran data ini kan harus dilakukan setiap bulan. Bapak Ibu kepala dusun harus bisa memastikan kerja RT RW tadi. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu dalam urusan kerja-kerja pemutakhiran data profil desa. Dalam kaitan dengan pelaksanaan teknis proyek-proyek desa yang terjadi di dusun-dusun, tugasmu itu harus ikut memastikan pelaksanaan kegiatan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Selama ini kan kita kadang-kadang duduk bingung, kerjaan, gitu kan? Nah, Pak Kades harus bisa support mereka, pendistribusian uraian tugas, ingatkan mereka pelaksanaan tugas-tugas seperti apa, itu harus terus didorong. Kalau tidak kan dia bisa duduk bingung juga. Ini jadi kepala dusun kerja apa ya? Lalu urusan-urusan di tingkat dusun, Pak Kades jangan ragu-ragu untuk distribusikan itu ke kepala dusun untuk bantu pelaksanaan pekerjaan di dusun masing-masing.
Ini pelaksana teknis ini dalam urusan dengan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, ya. 3 itu ya. Nah, 3 yang tadi saya sebutkan itu, ini terlalu banyak, panjang lebar saya tulis dalam undang-undang. Tapi itu yang saya dapat itu begini Pak Kades. Para kepala seksi tadi itu, begitu APBD kemarin sudah ditetapkan, Pak Sekretaris Desa bantu Pak Kades kumpulkan teman-teman semua perangkat ini untuk memastikan program apa saja yang sudah disepakati dalam APBD. Program-program kegiatan itu begitu dibaca nomenklaturnya bisa diketahui bahwa ini jatuhnya ke seksi yang mana, ini relevannya dengan seksi yang mana. Itu didorong, dibagi habis ke semua perangkat yang ada. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah dibagi habis, dorong dia untuk susun DPA, ya, dokumen perencanaan anggaran. DPA tadi itu sudah susun berdasarkan tupoksi dia tadi, bidang apa saja, program apa saja yang menjadi urusan dia tadi. Dia susun DPA-nya. Setelah dia susun habis, dia kembalikan ke Pasek untuk melakukan verifikasi. Nanti hasil verifikasi itu kasih ke Pak Kades. Atas dasar itu Pak Kades perintahkan mana bendaharanya. Oh ya, perintahkan Pak Bendahara pengelola keuangan untuk eksekusi atau pencairan anggarannya. Nah, dalam urusan yang satu ini saya ingatkan Pak Kades, mau beli peniti 1 biji saja, perintahkan dia secara tertulis. Dan Pak Bendahara jangan pernah mau lakukan itu kalau tanpa ada perintah. Sekarang di Desa Nubalema 2, bendaharanya sedang ada di penjara di Petkui sana, tahu Petkui. Itu kenapa? Melakukan pengeluaran uang tanpa diketahui oleh Pak Kadesnya. Begitu auditing uangnya jalan tidak jelas, Pak Kades bilang, saya tidak pernah perintah dia keluarkan uang kok. Maka pikul sendiri. Begitu. Jadi sedikit apapun uang yang mau dikeluarkan harus melalui perintah. Tidak boleh ambil langkah sendiri untuk eksekusi anggaran. Tidak boleh itu Pak Bendahara. Nah, uang yang mau dieksekusi itu kan sebelumnya bersama Pak Kades ambil di bank, Pak, 2 orang ini. Selip penarikan itu kan dua-duanya tanda tangan, Pak. Saya tidak bermaksud membuat Bapak berdua ini dibentuk opininya seolah-olah sangat negatif. Tapi kewajiban saya untuk bicara. Namanya kita manusia, ya. Ini udah Tuhan Yesus saja dia kiamat, bagaimana antara kita begitu. Selip penarikan itu dipastikan ditarik cuma 1 lembar. Ada desa, saya menduga pada saat dua-duanya pergi ke bank, lembaran selip penarikan itu ditarik lebih. Dua-duanya sudah tanda tangan. Bendaharanya mungkin agak sedikit buta huruf, tanda tangan saya. Giliran mau cairkan pakai 1 lembar saja, cairkan berapa? Lembar yang berikutnya itu sudah ada di sana sini, Pak. Besoknya kepala desa kalau butuh uang pergi dia sorong itu yang sudah ditandatangani bendahara kemarin, uang cair. Bendahara tidak pernah tahu. Harus lebih cermat dalam hal ini. Pak Kades ya. Ini modus negatif yang cenderung terjadi, tapi saya berharap tidak boleh terjadi di desa ini. Tidak boleh. Karena cara untuk mendapatkan uang ada 1 modus tadi. Itu bisa dilakukan oleh Pak Kades, bisa juga dilakukan oleh bendahara, bisa. Pak Kades juga kalau sudah tua umpama. Nah, sudah tanda tangan sudah 2 lembar, satunya pakai, satunya sudah disalib. Giliran minggu depan dia datang sendiri, cairkan. Orang mana sudah lihat, spesimen tanda tangan 2 orang itu sudah terbaca dalam selip penarik. Uang keluar, rakap lagi. Siapa juga tahu kalau bendahara sudah diam-diam ambil uang dengan jumlah sekian. Makanya tetap bersinergi, bangun komunikasi kerja secara transparan supaya jangan ada kemungkinan itu terjadi. Ya, itu. Ini soal tugas pokok dan fungsi saya kira jelas
tinggal saja dibaca saja. Kita punya perbuk juga tentang perangkat desa, di situ sudah diuraikan semua, tinggal dibaca. Dan seterusnya saya kira kita bicara sedikit tentang BPD baru kita baca. Bukan itu, lewat. Kita cerita sedikit tentang tugas pokok dan fungsi BPD. Baru kita makan, habis makan baru kita minum kopi. Bahkan aja. Bukan habis makan berdialog minum kopi. Kalau minum kopi kita bubar. Ini Badan Permusyawaratan Desa. Pak Feris dan orang tua semua, kenapa disebut Badan Permusyawaratan Desa? Sementara sebelumnya itu diberi nama Badan Perwakilan Desa. Ya toh? Perubahan nomenklatur itu sebenarnya terjadi karena kepentingan yang paling besar di desa itu lahir dari musyawarah. Maka ketika masyarakat dia mulai digiring masuk sebagai masuk menjelma di dalam anggota BPD sebagai representasi masyarakat, nafas utama di situ adalah bermusyawarah. Maka dulu kita pernah di PP 72 itu kan kita kenal dengan Badan Perwakilan Desa. Nah sekarang dengan munculnya Undang-Undang 6 tahun 2014, perwakilan yang sudah berubah menjadi permusyawaratan. Kedudukan dan fungsi BPD ini Bapak Ibu. BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang sebagai penyelenggara pemerintah desa bersama pemerintah desa. Ini yang dibilang mitra-mitra itu karena formula ini kita sama-sama bermitra untuk melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, dalam konteks bermitra Bapak Ibu, BPD punya fungsi seperti yang tertera di sana, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kalau di tingkat DPRD kabupaten atau provinsi atau DPR RI itu disebut fungsi legislasi. Kalau sudah bicara tentang pembentukan produk hukum itu fungsi legislasi. Nah, bagaimana bisa lahirnya peraturan daerah inisiatif kalau kemampuannya tidak bisa menjangkau urusan-urusan di dalam teknik pembentukan produk hukum daerah? Tidak pernah tahu tentang ketentuan-ketentuan hukum pada level undang-undang atau PP yang mengarahkan perhatian untuk DKI Jakarta melalui peraturan daerah. Demikian terjadi tingkat desa. Dalam hal membahas tentang rancangan peraturan desa tentang APBDes, Pak Ketua dan anggota mesti baca dulu Perbuk nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Kalau baca itu semua, kepala desa dan perangkat sangat tertolong. Kenapa? Karena di situ sudah diatur postur APBDes kita. Dari aspek pendapatan, dari aspek pembelanjaan, dari aspek pembiayaan, semua ada di situ. Jadi kalau DPD mulai duduk untuk ikut bahas rancangan peraturan desa tentang APBDes, fotokopi itu peraturan Bupati Flores Timur nomor 5 tahun 2019. Di situ sudah diatur semua. Kalau kita tidak baca itu, kita kesulitan. Arah kita kemana? Itu tidak jelas. Di situ sudah diatur seluruh. Nah, selain peraturan Bupati nomor 5 tahun 2019, BPD juga perlu bangun komunikasi dengan Pak Alo, dengan kita-kita di BPD. Mungkin ada regulasi baru dalam hubungan dengan prioritas penggunaan dana, Pak. Seperti di 2021 ini ada Permendes nomor 13. Itu tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021. Ada peraturan Menteri Desa, ada peraturan Menteri Keuangan. Ibu satu yang cantik-cantik itu kan, nah, ibu ini kalau ada di sini mau mati-mati. Ibu satu itu sudah cantik, baru pintar lagi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222, tidak salah ya. Nah, itu yang mengatur tentang pengelolaan dana desa. Nah, dua produk ini juga harus dipegang
supaya pada saat rancangan diajukan ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pada saat proses pembahasan. Kalau itu tidak ada, memang kita kesulitan untuk mau membangun formula hukum yang lebih berkualitas dalam kaitan dengan pembentukan APBD kita. Yang berikut, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ini satu problem juga. Kalau kepala desa dan perangkat ada kantornya, kita tidak punya kantor. Bagaimana kita bisa berada di satu titik untuk beraktivitas, membuka ruang aspirasi, mengalir data ke kantor kita? Ini soal. Karena soal itu Pak Kades, saya menyarankan tidak intervensi. Alokasi anggaran untuk biaya operasional BPD itu mesti ada dengan memperhitungkan, karena mereka tidak berkantor, maka mereka bisa difasilitasi pulang ke dusun masing-masing dalam waktu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Biaya operasional itu dimasukkan untuk kopi Pako bungkus tou, kopi tugu buaya kilo tou, gula kilo tou. Bisa duduk dengan tokoh-tokoh masyarakat, RT RW, duduk putar kopi, ngopi bareng bersama di situ, lalu forum itu bisa digelar secara sederhana mungkin untuk kepentingan memancing dan menggali aspirasi. Itu maksudnya biaya operasional tadi. Perlu diperhitungkan, dan karena itu supaya kepala desa terbantu di dalam urusan menyiapkan berapa biaya operasional, Pangkal BPD harus sudah punya tata tertib BPD. Peraturan BPD tentang tata tertib BPD. Di dalam peraturan BPD tentang tata tertib BPD itu kita atur di situ ruang gerak kita. Turun ke dusun dalam rangka penggalian aspirasi atau memberikan informasi publik terhadap kebijakan kepala desa itu dalam berapa kali, dalam sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Itu diatur dalam tatib sehingga dia memiliki kekuatan hukum mengikat yang kemudian bisa menjadi pendasaran untuk pertanggungjawaban. Gitu. Sama dengan anggota DPRD kita, pada ujung masa sidang mereka mulai melakukan reses. Itu sudah diatur dalam tatib DPRD. Nah, yang tidak diatur dalam tatib DPRD tentang reses itu adalah pikul sembako bagi konstituen, itu tidak diatur. Beli beras 2-3 kilo, bagi-bagi itu tidak diatur. Nah, kalau BPD mesti diatur turun itu dalam rangka apa. Nah, jadi kalau DPRD mereka reses, kita pakai istilah lain juga baik lah, karena kita bukan seperti mereka, toh. Jadi kembali ke soal mendesain anggaran untuk biaya operasional. Masih dalam kaitan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ini kalau hal menampung tadi. Dan sekarang bagaimana menyalurkan? Menyalurkan ini kembali ke tadi tatib itu. Di dalam tatib itu BPD mesti mengatur jenis-jenis musyawarah yang salah satunya adalah musyawarah kerja. Di ruang musyawarah kerja itulah aspirasi masyarakat itu disalurkan. Ini mesti dilakukan dan berdasar kepada tatib. Tatib mesti sudah bisa dibuat. Yang berikut, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, kinerja kepala desa dalam 1 tahun anggaran itu basisnya ada di dokumen Perdes APBD tadi dan peraturan kepala desa tentang penjabaran. Itu dilihat. Kita mengukur dari situ, lakukan pengawasan dari situ kinerjanya. Makanya tadi saya bilang, pegang dulu itu proposal teknis, pegang dulu itu rapnya. Untuk urusan-urusan pelaksanaan program kegiatan, ukur dari situ kinerjanya seperti apa. Nah, sekarang satu hal yang harus bisa menjadi indikator mengukur kinerja kepala desa adalah begitu memasuki akhir tahun anggaran, berapa silpa kita. Semakin banyak silpa, semakin tinggi silpa, itu artinya apa? Semakin rendah kinerja Pak Kades.
Dulu ada desa-desa bilang silpa itu keuntungan. Buta huruf betul. Silpa itu artinya uang kita tetap tersedia, sisa lagi perhitungan anggaran akibat program itu tidak terlaksana atau terlaksana hanya sebagian, maka uang menjadi sisa. Sekarang bisa dimintai keterangan pertanggungjawaban atau penjelasan kepala desa pada saat musyawarah kerja tadi. Pak Kadis, ini kenapa program tidak bisa jalan? Pasti dia akan menjelaskan ada kendala-kendala, apakah cuaca, apakah karena di Lombok itu mati terus, tingkat partisipasi masyarakat mulai menurun akibat kesibukan dan seterusnya. Maka di situ bisa diketemukan silpa kita berapa yang nanti kemudian didorong masuk ke tahun anggaran berikutnya. Prinsipnya semakin tinggi silpa, semakin rendah kinerja. Berbeda dengan silpa itu terjadi akibat situasi tadi force majeure di luar jangkauan kita. Ada bencana, hujan, angin, topan badai yang tidak pernah henti, proyek tidak bisa jalan. Maka itu bisa dimaklumi. Tapi kalau situasi cuaca enak begini terus, hanya urus bagi BLT saja, sementara program yang harus dibiayai dari dana desa reguler tidak jalan, itu artinya kinerjanya rendah. Nah kalau kinerja rendah, kita mundur saja tuh Pak Kadis ya. Begitu. Kalau kinerja rendah mundur. Untuk apa mau bertahan tapi kinerja tidak bagus, toh? Gitu. Ya, gitu. Nah, itu terkait dengan kinerja kepala desa. Nah, juga menyangkut soal dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Namanya pemimpin itu juga tidak sempurna, karena yang sempurnanya hanya rokok sempurna di kios itu, toh? Kita manusia ini kan tidak ada. Penekanan kemitraan itu dibangun melalui penyampaian pendapat. Ada hak-hak BPD yang diatur dalam tatip nanti, hak berpendapat, hak meminta keterangan kejelasan dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk kepala desa ini, untuk urusan hal-hal lain yang tadi saya sudah sebutkan, itu bisa dipanggil dalam kemitraan untuk minta penjelasan. Tapi hal yang wajib dilakukan dalam kaitan dengan pertanggungjawaban itu ada dua. Satu, LKPD ya. LKPD, laporan keterangan pertanggungjawaban. Itu dalam hubungan dengan akhir tahun anggaran. Pak Kadis ya. Dan yang kedua itu laporan penyelenggaraan pemerintahan itu dalam kaitan dengan akhir masa jabatan. Nah, BPD jangan menunggu akhir masa jabatan. Itu namanya menunggu di box, tidak bagus. Akhir tahun anggaran itu yang paling penting. Nanti di sana ada dokumen satu yang disebut LRA, ya, laporan realisasi anggaran. Nah, ini yang saya mau ingatkan, karena saya sudah baca semua itu LRA. Tipu daya banyak sekali di sana. Saya tidak bilang Pak Kadis punya desa, tidak. Banyak desa tipu daya soal LRA. Narasinya begitu bagus, program ini dilaksanakan 100%. Diketahui ternyata bermasalah ketika masyarakat memberikan laporan ke inspektorat bahwa program ini tidak bisa jalan, uangnya lari kemana tidak jelas dan seterusnya. Padahal kemarin LRA aja sudah masuk, semuanya di situ 100%, bagus sekali. Makanya Pak Sek untuk penyusunan LRA ini saya kasih strategi untuk pasang kuda-kuda supaya besok lusa tidak bermasalah. LRA itu harus disusun berdasarkan SPJ, jangan karang. Kalau bermasalah dilakukan auditing khusus, orang berangkat dari dokumen LRA. Oh, ini dokumen LRA-nya. Kau beli peniti 1 bungkus, mana kwitansinya? Itu maksudnya. Jadi susun laporan realisasi anggaran itu harus berangkat dari output pengeluaran, bukti-bukti pengeluaran, SPJ-nya itu, begitu, supaya dia nyambung. Nah, saya lihat di Perhub nomor 5 tahun 2019 itu tuntutan penyampaian LRA itu tanpa dilampirkan dengan SPJ, maka kita kehilangan kendali untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan ini ada bukti atau tidak di bawah. Nah, kalau aturan sudah begitu, ya kita juga batasi diri, tidak boleh masuk terlalu jauh karena
aturan sudah mengarahkan untuk cukup disampaikan LRA. Pak Lo ya. Makanya kita tidak menuntut mana SPG-nya. Karena itu saya punya kewajiban untuk mengingatkan. Buat LRA, pastikan SPG-nya nyambung dengan narasi LRA yang dibangun. Nah, itu. Jadi untuk pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, Pak Ketua dan anggota BPD harus punya forum untuk meminta keterangan klarifikasi. Forum itu dibangun, panggil Pak Kades terhadap dokumen yang ada, rujukan antara dokumen LRA dengan program-program yang ada di APBDes. Rujukan juga dengan proposal teknisnya, dengan RAP-nya. Di situ akan diketahui sinkronisasinya antara perencanaan dan pelaksanaan nyambung atau tidak di situ. Kira-kira begitu. Terus ini sudah lewat. Ini sudah lewat. Persyaratan sudah lewat. Terus ini tata tertib Pak Ketua dan anggota. Peraturan tata tertib Badan Pemusyawaratan Desa paling sedikit memuat waktu musyawarah Badan Pemusyawaratan Desa. Ini materi nanti saya kasih tinggal saja ya, supaya bisa dilihat di sini. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Pemusyawaratan Desa. Di situ diatur kalau ketua tidak ada, mungkin wakil ketuanya, mungkin sekretarisnya. Itu diatur di dalam tata tertib. Tata cara musyawarah Badan Pemusyawaratan Desa. Terus tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Pemusyawaratan Desa. Itu diatur semua di dalam situ. Lanjut terus. Kalau mengatur mengenai waktu musyawarah, itu pelaksanaan jam musyawarah, mulainya kapan? Ini kenapa diatur? Karena aturan untuk menjadi anggota BPD itu tidak membatasi siapa itu guru, siapa itu ASN, dia tidak batasi. Karena itu di dalam ruang pengaturan waktu musyawarah harus diatur juga pelaksanaan jam musyawarah, bermaksud mempertimbangkan keberadaan teman-teman kita. Tentu pagi jam 8, 9, 10 kan tidak bisa karena Pak Dik ada di kantor, Ibu Cantik satu ini ada di Dinas Kesehatan. Terus kita yang lain mungkin ada aktivitas lain. Karena itu di dalam tatib harus bisa diatur jam musyawarahnya, menyesuaikan keberadaan teman-teman kita anggota. Yang berikut tempat musyawarah. Kita kan tidak punya kantor. Kita mau musyawarahnya apakah pakai kantor desa, aula kantor desa, balai rakyat atau apa? Terus jenis musyawarah. Jenis musyawarah ini ada musyawarah minta pertanggungjawaban kepala desa, ada musyawarah kerja. Itu diatur dalam situ. Musyawarah kerja itu harus bisa diatur lebih banyak waktunya, karena perkembangan sosial kemasyarakatan itu dituntut untuk kita segera respon. Bagaimana cara meresponnya? Ya tentu menyelenggarakan musyawarah kerja dengan pemerintah, meminta keterangan penjelas. Gitu. Sama dengan kita di kabupaten tiba-tiba rapat kerja dengan komisi A, rapat kerja dengan komisi B. Belah Anda. Terus mengatur daftar hadir. Terus ini. Ini hak dan kewajiban. Saya bicara sedikit dengan kedudukan keuangan desa, Pak Kades ya. BPD ini punya hak untuk selain menerima tunjangan, dia juga mendapatkan biaya operasional. Biaya operasional ini dimaksudkan untuk memfasilitasi aktivitas kerja dia sebagai anggota BPD. Selain itu Pak Kades, kalau untuk urusan penggunaan anggaran di biaya operasional, kegiatan-kegiatan anggota, surat perintah perjalanannya dilakukan oleh ketua, bukan kepala desa. Tapi ada anggaran yang terselip di dalam biaya operasional kegiatan-kegiatan dari dana desa. Itu bukan berarti menutup kemungkinan untuk BPD tidak boleh pakai. Boleh. Boleh. Saya kasih contoh. Taruhlah ada satu program kegiatan yang menuai masalah di tingkat masyarakat. Soal tanah umpama. Mau jalan usaha tani, mau buka jalan, ternyata pemilik lahan tidak mau.
ribut dan seterusnya. Mungkin Pak Kades butuh konsultasi ke tingkat kabupaten supaya efektif bawa dengan BPD. Maka BPD bisa menggunakan biaya operasional dari dana alokasi desa secara reguler tadi. Tapi SPPD-nya Pak Kades yang tanda tangan. Kayak, oke? Betul ya Pak Wes? Betul. Kalau tidak betul saya keluar. Nah, ini mendapat biaya operasional pelaksana tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Terus. Masa kakot tahu terus. Soal larangan, ada satu saja yang saya mau ingatkan. BPD itu tidak boleh mengurus proyek desa. Tidak boleh. Berpendapat boleh, usul saran boleh, tapi tidak boleh urus proyek desa. Ada satu desa di Daratan Adonan. Ketua BPD ini urus proyek desa. Ketua BPD-nya. Sekarang bermasalah, Bapak Ibu tahu, begitu kepala desa berakhir masa jabatan di bulan Desember tahun 2019, masuklah mereka di tahun 2020, itu di bulan Januari itu kevakuman kepala desa. Baru di bulan Februari, camat mendorong penjabat kepala desa datang ke desa itu. Maka di tahun 2020 itu baru diupayakan penyusunan rencana anggarannya di bulan Februari tahun 2020 kemarin. Sampai di bulan September Oktober tiba-tiba mantan ketua BPD tadi datang membawa satu kwitansi yang isinya 109.700.000. Di dalam kwitansi itu tertulis pengeluaran untuk belanja jaringan air minum di desa itu dalam bulan Januari. Bapak Ibu bisa bayar. APBD baru ditetapkan pada akhir Februari, tapi dia sudah melakukan belanja di bulan Januari. Saya punya moyang yang ajar ya. Jadi sekarang masih terjadi polemik di desa itu. Dia menuntut untuk dibayar. Saya bilang pejabat kepala desa, saya bilang saya tidak suruh dan tidak larang. Tapi resikonya kalau sampai bermasalah tetap penjara. Jadi sampai sekarang sedang polemik. Nah ini yang kasus di desa-desa menjadi pelajaran untuk kita. Kita BPD itu tidak boleh terlibat dalam urusan pelaksanaan pekerjaan teknis di tingkat desa. Gitu. Dan yang terakhir, terima kasih. Terima kasih nih aku. Begitu. Jadi untuk sementara demikian materi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita makan dulu baru kita diskusi.